Gue mau bahas mengenai kerja ke luar negeri. Oke, salah. Lu itu takut nggak bisa kerjaannya, oke? Nah, gue mau cerita balik nih, flashback lagi. Gue dulu cerita waktu pertama kali gue kerja ke luar negeri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Oke, sekarang kita car vlog lagi. Gua baru pulang kerja sekarang nih, bro. Gua mau bahas mengenai kerja ke luar negeri. Oke, sekarang gue pulang kerja. Gue lagi ada di kawasan Concord, California. Baru pulang kerja sekarang jam 6 sore tepat, bro. Jam 6 sore tepat. Oke, gue mau bahas mengenai kerja luar negeri lagi, bro. Mengenai yang kemarin pernah gue bahas juga. Tuh, silau, bro, luar biasa silau. Oke, kita sembari car vlog nih, bro, ya. Yang gue bahas sekarang adalah kemarin kan gue pernah buat polling tuh mengenai apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan sih, bro, itu kalau mau kerja ke luar negeri gitu. Gue kasih pollingnya itu pilihannya satu, yang banyak masalah itu adalah masalah bahasa Inggris. Jadi masalah bahasa itu satu. Terus yang kedua adalah masalah kerjaannya nggak bisa. Terus masalah ketiga itu adalah masalah dengan di culture-nya atau beradaptasi dengan di sana, dan masalah lainnya. Jadi waktu udah gua buat voting kayak gitu, ternyata temen-temen yang bales itu rata-rata pilihan yang pertama itu adalah masalah bahasa Inggris gitu. Jadi nggak bisa bahasa Inggris. Yang kedua itu nggak bisa gimana caranya kerjaannya, takut nggak bisa. Dan ketiga itu takutnya itu takut nggak bisa adaptasi. Oke, yang kemarin gue kan udah bahas tuh gimana ngatasinnya kalau lu itu takut dengan bahasa Inggris gitu. Gimana gue triknya belajar bahasa Inggris dulu di awal-awal. Oke, bro, gue mau cerita nih, bro, masalah yang kedua, masalah lu itu takut nggak bisa kerjaannya. Oke, nah, gue mau cerita balik nih, flashback lagi. Gue dulu cerita waktu pertama kali gue kerja ke luar negeri. Dulu kan gue sebagai telecommunication engineer lah ya, sekarang gue juga. Terus gue itu pertama kali kerja itu di Brunei Darussalam. Dulu gue masih kecil banget, bro. Umur gue baru 23 tahun waktu itu, bro. 23 tahun, bro. Gue baru lulus banget, lulus kuliah. Terus habis itu gue kerja di Batam. Terus gue kerja di Jakarta. Habis itu gue langsung cabut overseas, gue ke Brunei Darussalam. Oke, sama, bro, masalahnya kita. Gue itu mikir, wah, gue itu bisa nggak bisa kerjaannya, gimana caranya. Terus habis itu bisa-bisa gue itu bisa kayak ditendang balik lagi gitu ke Indonesia gitu kan, gara-gara kalau gue tuh nggak bisa kerjaannya. Nah, apa yang gue lakukan, bro, waktu dulu itu ada requirementnya itu waktu pertama kali gue didatangin ke sana. Itu kebetulan requirementnya itu kayak hampir sama gitu dengan apa yang gue kerjain sekarang gitu. Pada saat waktu gue di Jakarta gitu, dia nyuruh gimana cara integrasi, gimana caranya ini itu. Nah, yang pasti gue itu kerjaannya basicnya udah ada semua, udah bisa gue semua basicnya. Terus ya udah, gue kan ditelepon gitu kan sama si bosnya di sana. Oke, kamu bisa masalah ini. Ya udah, gue masih baru pertama kali gitu ya, takut gitu lah kan. Gue bilang aja, iya gue bisa gini, cuman ya gue harus ada user guide kalau gue disuruh ngerjain yang lain ini ya gitu. Ya udah, akhirnya gue dak-dikduk, gue pergi ke Brunei. Dan alhamdulillahnya di sana kerjaan gue itu nggak beda banget gitu dengan kerjaan gue yang lama gitu. Ada sih kerjaan yang baru yang gue itu belum pernah megang gitu, cuman ya basicnya gue bisa juga gitu. Jadi yang udah gue pelajari waktu zaman gue itu di Mesir gitu juga. Gue disuruh kerjaan yang sebenarnya gue itu belum pernah juga, masih baru juga kerjaan itu. Cuman ya basicnya gue udah bisa juga. Zaman gue dulu di Los Angeles gitu juga, basicnya gue bisa juga. Semua kerjaan itu yang gue rasain itu, rasa gue itu semuanya itu baru, bro. Suatu yang baru semuanya kalau di tempat
kerja yang lu sebagai kontraktor, sebagai ekspatriat gitu. Cuman yang gue pikirin waktu baru pertama kali gitu lagi, yang gue pikirin cuman pokoknya gue mau bertahan hidup di sana. Gimana gue cara bertahan hidup, gimana cara gue dapat gaji gue, terus gue balik pulang dapat rekening gue bisa nambah gitu. Gue mikirnya terus gimana caranya gue struggle lah di situ gitu. Dan akhirnya bro, ternyata dengan caranya gue itu kayak dilemparkan aja gitu ke lapangan gitu. Jadi akhirnya gue bisa belajar semuanya otodidak gitu. Dan gue ngambil kesimpulan sekarang, kalau si bro itu masih berpikir nih, wah gue itu takut kerjaannya nggak bisa, kerjaannya itu wah macem-macem lah, ini itu baik si bro itu bagian formal atau bagian informal. Gue saranin bro ya, lu itu udah pasti tahu itu gimana cara basic kerjaannya gitu. Lu udah comfortable basic kerjaannya. Misalnya lu sebagai apa misalnya ya, misalnya lu sebagai koki lah misalnya bro, lu udah tahu gimana cara basic masak, lu tahu gimana cara basicnya ya pakai penggorengan gitu-gitu lah bro. Nah terus ya udah lu balik-balik semuanya udah bisa aja. Lu mau masakan apa bisa juga. Gitu juga dengan gua kerjaan gua itu kan sebagai U-turn engineer, gua udah bisa cara megang toolsnya gimana gitu. Ya udah akhirnya sampai sana ya gua bisa bertahannya itu. Gua itu coba pelajari semuanya ngebut bro. Nah lu kalau misalnya dulu ya waktu SMA gitu ya, lu kan pernah kan kalau misalnya udah kepepet lu itu mau ujian besok gitu. Akhirnya apa yang lu kerjain? Wah, akhirnya lu itu kasih fokus lu 100% ke suatu kerjaan itu. Terus akhirnya lu jadi expert di sana gitu. Jadi lu kalau mau daftar kerjaan bro, nggak perlu lu tuh expert dulu. Lu itu bisa experience 10 tahun. Lu nggak bisa bro, karena apa? Karena takutnya momentum kerjaannya itu hilang. Misalnya sekarang lu mau ngerjain, misalnya dapat kerjaan jadi 5G engineer gitu lah misalnya kan. Wah gue tunggu deh, gue ngerti 5G dulu lah, 4 tahun, 5 tahun baru berani gue pergi overseas. Gak bisa bro, momentumnya hilang. Momentum orang lagi cari-cari engineer 5G itu hilang gitu. Lu kalau seandainya bisa aja gitu, misalnya ngerti lah gimana cara otak atiknya, troubleshootnya, segala macemnya, asal lu punya dokumen yang memadai, menurut gue langsung aja bro, cabut ya bro, gak usah takut gitu. Gak usah takut, yang pasti lu itu bakalan 3 bulan di depan itu lu pasti bakalan struggle gitu. Struggle. Pertama kali lu bakalan pusing kepala lu. Oke, dulu nih pernah gue cerita nih ya. Zaman gua itu di Mesir pertama kali. Wah, bukan pertama kali aja bro, berkali-kali loh gue di Mesir ini. Gua masalah ini kan. Jadi gue baru pertama di sana, gue disuruh ngadain itu ada satu kerjaan gitu namanya recoming gitu kan. Recoming itu kayak pindah konfigurasi mesin gitu kan. Udah pindah konfigurasi mesin, terus habis itu mereka itu di sana baru buka perusahaan dan belum ada lah prosedur segala macem gitu. Sehingga gue itu seperti apa bro ya? Seperti, waduh silau nih bro ya. Gue itu seperti orang buka lahan gitu bro, buka ladang gitu. Dan gua itu disuruh cari presentasi dan bahasa Inggris gua masih gelagapan di sana kan. Dan apa yang terjadi bro? Yang terjadi itu akhirnya ada aja sesuatu yang bisa ngebantu gua gitu. Gua itu jadi kayak belajarnya lebih giat lagi. Dan gua tuh pulang kantor gitu, gua itu kayak belajar gitu, kayak sampai pagi gua pelajari lagi, besok gua apa lagi. Dan sehingga sekarang gue itu benar-benar menghargai banget adanya new thing that you know bro. Jadi if you know something new and then you have to really appreciate with that bro. Karena memang ilmu itu adalah apa bro ya, udah kayak senjata lu bro. Lu mikirnya kalau lu misalnya ada kerjaan baru, lu berpikir lu lagi nambah senjata lah gitu. Kalau lu pemain gamers gitu bro ya. Jadi lu selalu berpikir kayak gitu. Jadi sehingga nggak ada takutnya lagi. Nah, gue mau cerita lagi nih, ada temen gue nih, ini temen orang Philippines, temen kantor sekarang. Jadi dia itu gitu juga, dia semua lalu lumrah gitu. Lu takut dengan kerjaan lu apa,
yang baru, misalnya ntar di overseas gitu ya. Ntar gue belok dulu nih. Dan apa yang dia lakukan bro waktu itu, dia tuh kan udah keluarga gitu. Mungkin gue ya, faktor gue dulu itu karena gue itu belum berkeluarga, gue masih single. Jadi ya kalau misalnya gue apes-apes aja gitu ya, misalnya gue dapet di Mesir misalnya 3 bulan, atau di Brunei itu 3 bulan, gue hitung-hitung tuh kayak ini aja lah, kayak jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan gratis gitu. Terus habis 3 bulan gue dapet duit, gue pulang dapet duit, terus gue enjoy dengan duitnya kan banyak juga bro ya, alhamdulillah. Nah kalau misalnya lu kalau udah berkeluarga kayak gitu ya, lu harus mikirnya itu ya mikir 2 kali. Dan bisa strategi temen gue ini gitu. Strategi dia, caranya itu, dia dulu waktu zaman di Brunei, di Philippines gitu, dia dapat kerjaan di sini nih, di Amerika sini gitu kan. Nah dapat kerjaan di Amerika, terus dia itu coba kesini seorang diri dulu gitu, keluarganya pada masih di Filipina sana. Terus habis itu dia kerja di sini, dia kayak comfortable dulu kan, lu masih kontraktor gitu kan, comfortable selama 2 tahun, cari tempat tinggal, cari tempat yang enak, cari gimana cara sekolahin anak gitu. Udah 2 tahun lu baru bisa, dia baru berani bawa keluarganya gitu. Jadi kayak tiap tahun gitu dia pulang balik ke Filipina gitu bro. Menurut gua tuh caranya cerdas juga sih, dan banyak gitu orang Indonesia kayak gitu juga gitu. Jadi yang terutama yang udah berkeluarga dan anaknya itu pada masih kecil gitu kan, bisa kayak gitu bro. Nah jadi gimana strategi yang paling enak lu aja lah bro, menurut gua bro. Cuman kalau lu mau bawa langsung keluarga ke sini atau kemana aja ya oke juga bro. Cuman ya memang beban lu kalau menurut gue lebih berat gitu ya, karena misalnya lu harus set up keluarga dulu, lu harus set up kerjaan lu harus macam-macam gimana gitu. Waktu dulu gua makanya gua itu waktu gua kesini ke Amerika kan habis 6 bulan gua di Amerika, terus kan gua kan nikah bro, gua pulang nikah Indonesia, terus langsung gua bawa istri langsung untuk dibawa ke Amerika sini gitu. Nah pada saat gitu gue berani langsung bawa istri ke sini karena apa? Karena gue itu belum punya anak, waktu zaman dulu baru nikah lah namanya ya. Terus habis itu ya udahlah, hitung-hitung kita tuh bulan madu aja berdua. Terus gue juga di sini udah ngerti gitu, udah 6 bulan di sini gitu kan. Jadi ya nggak terlampau suatu yang aneh banget gitu. Dan waktu gue itu dulu, waktu sebelum gue kesini lagi kan, waktu gue udah di Los Angeles kan, habis itu kan gue kerja lagi ke Brunei. Nah habis di Brunei gitu, anak gue baru mau lahir gitu. Anak pertama Rehan baru mau lahir. Nah pada saat itu makanya kita jauh-jauhan LDRan. Rehan, Firly masih di Indonesia dan gue itu di Brunei. Gue pulang balik kayak gitu, sampai gue itu bawa keluarga semua gitu. Terus habis dari Brunei kan gue pergi ke Amerika. Nah Amerika gue berani bawa satu keluarga semuanya. Karena apa? Karena ya itu ya, karena apa bro ya, kayak udah nekat banget kayak gitu bro. Karena kalau lu nggak berempat gitu, kalau lu nggak sama keluarga tuh rasanya mana kayak banyak banget yang hilang gitu. Dan gue tuh kan udah pernah ke Amerika sini juga, jadi ya gue pede aja gitu, bisa lah paling kerjaannya ini. Ternyata waktu gue di Los Angeles, waduh, tingkat stresnya luar biasa bro, kayak 1000% gitu loh. Tingkat stresnya. Jadi ya kalau menurut gue ya, buat teman-teman semua, kalau benar-benar mau pergi kerja ke luar negeri dan takut dengan gimana kerjaannya bro, dan lu harus yakin dengan diri lu, karena kerjaannya itu nggak perlu expert dulu lu bisa kerjaannya. Nah, ya jadi nggak usah expert dulu lu bisa kerjaannya, dan ya udah bilang lu sanggup dalam diri lu, asal lu itu bisa basic-basicnya semuanya. Dan kalau lu itu nggak pede atau lu tuh punya tanggungan, ada keluarga, ya gue saranin sama lu supaya ya coba aja lu pergi sendirian dulu. Dan yang pastilah diizinin sama keluarga segala macem kan. Dan coba lu itu udah sampai comfortable, lu bisa bawa keluarga lu semuanya. Atau lu kalau mau bawa keluarga semuanya juga bisa juga bro, asal lu itu
udah ngerti informasi-informasi yang ada dan ngerti gimana konsekuensinya, dan lu itu bisa menghadapi stres diri lu itu dengan baik gitu menurut gua. Udah itu aja bro, vlog singkat gua udah nyampe rumah nih alhamdulillah, dan ntar kita bahas-bahas lagi mengenai kerja-kerja ke luar negeri. Oke, thank you so much dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.